Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Akbar dengan NIM 2023-211-003. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang konsep sistem keuangan perusahaan multinasional. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Jadi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing mengacu pada perubahan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nah, perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk perbedaan suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan ekonomi, serta intervensi pemerintah atau bank sentral. Nah, pengaruh fluktuasi nilai tukar pada biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu biaya pinjaman, pinjaman dalam mata uang asing. Nah, jika sebuah perusahaan mengambil pinjaman dalam mata uang asing, fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar kembali. Nah, misalnya, jika perusahaan Indonesia mengambil pinjaman dalam US dollar dan rupiah melemah terhadap US dollar, biaya pembayaran kembali pinjaman akan meningkat dalam nilai rupiah. Selanjutnya yaitu resiko valuta asing. Nah, perusahaan perlu mengelola resiko ini melalui hedging atau instrumen keuangan lainnya untuk menghindari kerugian signifikan akibat fluktuasi nilai tukar. Terus yang kedua yaitu keuntungan perusahaan. Nah, pendapatan dan biaya operasional. Jika perusahaan beroperasi secara internasional, pendapatan dan biaya dalam mata uang asing akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Misalnya, jika perusahaan ekspor menghasilkan pendapatan dalam US dollar tetapi melaporkan keuntungan dalam rupiah, penguatan rupiah terhadap dolar dapat mengurangi keuntungan yang dilaporkan. Nah, selanjutnya harga produk. Perubahan nilai tukar pada pengaruh harga produk di pasar internasional. Misalnya, pelemahan mata uang domestik bisa membuat produk ekspor lebih kompetitif di pasar internasional. Ini meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu penyesuaian harga. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan harga produk atau jasa mereka untuk mengimbangi fluktuasi nilai tukar yang dapat mengaruhi daya saing dan margin keuntungan. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola resiko valuta asing. Global Maju sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar internasional dapat menggunakan beberapa strategi untuk mengelola resiko valuta asing. Nah, yang pertama yaitu hedging, menggunakan instrumen keuangan. Nah, forward contract. Kontrak ini memungkinkan Global Maju untuk mengunci nilai tukar pada tingkat tertentu untuk transaksi di masa depan, mengurangi ketidakpastian terhadap fluktuasi nilai tukar. Terus, future contract mirip dengan forward contract, tetapi ini lebih berstandarisasi dan diperdagangkan di bursa berjangka. Terus yang selanjutnya option, memberikan hak tetapi bukan kewajiban. Ini untuk membeli atau menjual mata uang pada tingkat tertentu di masa depan. Ini memberikan fleksibilitas jika nilai tukar bergerak menguntungkan. Terus selanjutnya swap. Nah, perjanjian untuk menukar mata uang dengan perusahaan atau institusi lainnya dengan persetujuan untuk menukar kembali pada waktu dan nilai tukar yang tepat disepakati. Terus yang kedua yaitu diversifikasi mata uang. Nah, yang pertama, pendapatan dan biaya dalam berbagai mata uang, mengelola dan mendapatkan dan pengeluaran dalam berbagai mata uang asing untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang tertentu. Terus yang kedua, portofolio investasi multivaluta, menginvestasikan dana dalam aset berdominan berbagai mata uang untuk menyebar resiko. Terus yang ketiga, matching aset dan kewajiban.
Yang pertama, natural hedging, mengimbangi aset dan kewajiban dalam mata uang yang sama. Misalnya, jika memiliki pendapatan dalam US dollar, juga mengambil pinjaman atau biaya dalam US dollar untuk mengurangi resiko. Terus yang keempat, perjanjian valuta asing. Nah, clause dalam kontrak, menyertakan klausul valuta asing dalam kontrak yang memungkinkan penyesuaian harga jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Terus yang kelima, manajemen likuiditas. Ketersediaan kas dalam berbagai mata uang, memastikan adanya cadangan kas dalam berbagai mata uang untuk menangani kebutuhan likuiditas yang mendesak akibat fluktuasi nilai tukar. Pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi resiko valuta asing? Instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan mengelola resiko valuta asing dengan mengunci nilai tukar atau memberikan perlindungan terhadap fluktuasi nilai tukar. Nah, kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang pada nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Ini adalah kontrak over the counter atau OTC yang berarti disesuaikan sesuai kebutuhan kedua belah pihak dan tidak diperdagangkan di bursa resmi. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, mengunci nilai tukar. Dengan kontrak forward, perusahaan dapat mengunci nilai tukar yang menguntungkan saat ini untuk transaksi di masa depan. Nah, sehingga menghilangkan ketidakpastian terkait fluktuasi nilai tukar. Terus yang kedua, perlindungan dari volatilitas. Kontrak forward memberikan kepastian biaya atau pendapatan dalam mata uang asing, melindungi perusahaan dari volatilitas pasar valuta asing. Terus contoh penggunaannya, jika global maju memiliki kewajiban untuk membayar pemasok luar negeri dalam US dollar 3 bulan dari sekarang, mereka dapat menggunakan kontrak forward untuk membeli US dollar dengan nilai tukar yang ditentukan hari ini. Ini dapat mengunci biaya pembayaran dalam mata uang domestik dan menghindari resiko depresiasi mata uang domestik terhadap US dollar. Terus opsi valuta asing. Nah, cara kerjanya yaitu kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli. Nah, ini atau call option atau menjual atau put option mata uang pada nilai tukar tertentu sebelum atau pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, manfaatnya yang pertama, hak tanpa kewajiban. Opsi memberikan hak untuk melakukan transaksi jika nilai tukar menguntungkan, tetapi tidak wajib melakukan jika nilai tukar tidak menguntungkan. Ini memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan kontrak forward. Terus yang kedua, biaya terbatas dan premi. Resiko kerugian terbatas pada premi yang dibayarkan untuk membeli opsi. Nah, contohnya, jika global maju mengharapkan pendapatan dalam US dollar 3 bulan dari sekarang dan khawatir tentang kemungkinan depresiasi dolar terhadap mata uang lokal, mereka dapat membeli put option untuk menjual dolar pada nilai tertentu, dan jika dolar melemah, opsi ini dapat digunakan untuk menjual dolar dengan nilai tukar yang lebih menguntungkan. Nah, ini mengurangi kerugian akibat depresiasi dolar. Pertanyaan keempat, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Nah, yang pertama yaitu stabilitas arus kas. Hedging membantu menstabilkan arus kas perusahaan dengan mengunci nilai tukar untuk transaksi di masa depan. Hal ini memberikan kepastian mengenai jumlah yang harus dibayar atau diterima, yang penting untuk perencanaan, anggaran, dan pengelolaan likuiditas. Yang kedua, perlindungan terhadap kerugian potensial. Hedging melindungi perusahaan dari kerugian potensial yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Misalnya, jika perusahaan memiliki kewajiban dalam mata uang asing dan mata uang domestik melemah,
biaya untuk memenuhi kewajiban tersebut akan meningkat. Dengan hedging, perusahaan dapat mengunci nilai tukar yang menguntungkan. Terus yang ketiga, pengelolaan risiko operasional. Hedging membantu dalam pengelolaan risiko operasional yang terkait dengan transaksi bisnis internasional. Misalnya, perusahaan yang melakukan ekspor dan impor secara rutin dapat melindungi nilai kontrak mereka dari fluktuasi nilai tukar yang dapat merugikan. Pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing? Nah, berikut beberapa langkah-langkah dalam metrik yang dapat digunakan perusahaan untuk penilaian tersebut. Yang pertama yaitu analisis perbandingan kinerja, evaluasi hasil aktual versus proyeksi. Bandingkan hasil keuangan aktual dengan proyeksi yang dibuat sebelum strategi pendanaan diterapkan. Jika hasil aktual mendekati atau lebih baik daripada proyeksi, strategi tersebut bisa dianggap efektif. Terus yang kedua, pengukuran efektivitas hedging, yaitu hedge ratio. Ukur persentase exposure yang dilindungi oleh instrumen hedging. Hedge ratio yang opsional dalam bervariasi, tetap biasanya nilai mendekati 100% menunjukkan perlindungan maksimal. Terus yang ketiga, evaluasi keuangan dan pelaporan. Laporan keuangan tersegmentasi. Tinjau laporan keuangan yang tersegmentasi berdasarkan mata uang atau wilayah geografis untuk menilai dampak strategi hedging pada kinerja unit bisnis individu. Pertanyaan keenam, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memiliki strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan? Yang pertama yaitu profil risiko perusahaan exposure valuta asing, identifikasi tingkat exposure terhadap mata uang asing dan dampaknya terhadap arus kas dan termasuk profitabilitas. Ini termasuk evaluasi pendapatan, biaya, dan kewajiban dalam berbagai mata uang. Yang kedua yaitu tujuan keuangan dan operasional, stabilisasi arus kas. Pertimbangkan strategi yang memberikan stabilitas arus kas. Ini penting untuk perencanaan anggaran dan manajemen likuiditas. Yang ketiga, instrumen dan teknik hedging. Ketersediaan instrumen, pilih instrumen yang tersedia dan cocok untuk kebutuhan perusahaan seperti forward contract, future option, atau swap. Yang keempat yaitu kondisi pasar dan ekonomi. Nah, volatilitas pasar. Pertimbangkan kondisi pasar valuta asing dengan tingkat volatilitasnya. Pasar yang sangat volatil mungkin memerlukan strategi hedging yang lebih kuat. Terus yang kelima, likuiditas dan ketersediaan dana. Kebutuhan likuiditas, yaitu pastikan strategi pendanaan tidak mengganggu kebutuhan likuiditas harian perusahaan. Nah, hedging yang memerlukan pembayaran di muka seperti premi opsi harus sesuai dengan ketersediaan dana. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.